Saya Richard Kiriwang. Saya akan membahas tentang pengukuran skala variabel. Pada dasarnya ada 4 skala pengukuran variabel. Yang pertama adalah skala nominal. Skala nominal merupakan skala yang paling rendah tingkatannya dan hanya bisa digunakan untuk data bersifat kategori. Skala ini termasuk jenis data kualitatif. Informasi yang tercakup dalam data jenis nominal hanya bertujuan untuk mengelompokkannya. Misalnya jenis kelamin dibagi menjadi antara jenis kelamin lelaki dan jenis kelamin perempuan. Biasanya jenis kelamin laki-laki menjadi nomor 1 dan perempuan dibagi menjadi nomor 2. Adapun contoh lainnya seperti dibagi menjadi ras, agama, dan golongan darah. Yang kedua adalah skala ordinal. Skala ordinal mirip dengan skala nominal, yaitu sama-sama digunakan untuk data bersifat kategori. Bedanya, kategori-kategori pada skala ordinal memiliki tingkatan-tingkatan baik dari kecil ke besar, tidak penting ke penting, sampai tidak setuju sampai setuju. Contoh variabel dengan skala ordinal ialah tingkat pendidikan, kelompok pendapatan, tingkat keganasan penyakit, dan lain sebagainya. Variabel pendidikan misalnya diurutkan dari tampatan SD ke bawah, diberikan kode 1, SMP kode 2, SMA kode 3, dan perguruan tinggi kode 4. Variabel ini dimaksudkan apabila peneliti mungkin ingin mengkaji perbedaan pendapatan penduduk berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Kode-kode variabel tersebut akan berguna pada saat pengolahan dan hanya sebagai label kategori saja. Kita tidak bisa melakukan perhitungan matematis pada kode-kode di atas, membagi dan menentukan rata-rata dari kode tersebut. Hal ini berlaku baik pada skala ordinal maupun nominal. Skala interval. Skala interval tidak hanya memungkinkan kita untuk mengklasifikasikan, mengurutkan peringkatnya, tetapi kita juga bisa mengukur dan membandingkan ukuran perbedaan di antara nilai. Sebagai contoh, suhu yang diukur dalam derajat Fahrenheit atau Celcius merupakan skala interval. Kita dapat mengatakan bahwa suhu 50 derajat lebih tinggi daripada suhu 40 derajat. Demikian juga suhu 30 derajat lebih tinggi dibanding dengan suhu 20 derajat. Perbedaan selisih suhu antara 40 dan 50 derajat nilainya sama dengan perbedaan suhu antara 20 dan 30 derajat, yaitu 10 derajat. 3. Yang terakhir adalah skala rasio. Skala rasio sangat mirip dengan variabel interval. Di samping sudah memiliki semua sifat-sifat variabel interval, juga sudah bisa diidentifikasikan titik nol mutlak, sehingga memungkinkan menyatakan rasio atau perbandingan di antara kedua nilai. Misalnya X adalah 2 kali lebih Y. Contoh yang lain adalah berat badan, tinggi badan, panjang, usia, dan suhu dalam skala Kelvin. Sebagai contoh, berat A sama dengan 70 kg, berat B sama dengan 35 kg, berat C sama dengan 0 kg. Di sini kita bisa membandingkan rasio. Misalnya kita bisa mengatakan bahwa berat A 2 kali berat B. Berat C sama dengan 0 kg, artinya C tidak mempunyai bobot. Angka 0 di sini jelas dan menunjukkan nilai 0 mutlak. Kuncinya adalah di angka 0 apakah nilai 0 tersebut mutlak atau tidak. Kunci membedakan skala interval dan rasio adalah di angka 0. Apakah skala memiliki nilai 0 mutlak atau tidak? Kalau nilai 0 mutlak berarti masuk skala rasio. Kalau nilai 0 tidak mutlak berarti skala interval. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.